Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini di tempat yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaih. Yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Diva Karmelia Zahra, kelas 11 MIPA, SMA Islam Al-Azhar 15 Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang bertema sholat duha. Apa sih sholat duha itu? Menurut pengertiannya, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh umat muslim ketika waktu duha. Kapan waktu duha? Yaitu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya. Ini terjadi kira-kira pukul 7 pagi dan batas akhir 15 menit sebelum duhur. Rokaatnya minimal 2 rokaat dan maksimal 12 rokaat dengan ketentuan pelaksanaan 2 rokaat 1 salam. Nah, sholat ini merupakan salah satu sholat yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasi bisyami salasa ayam min kulli syahr wa ra'atab duha wa an utilu qabla an arqud. Yang artinya, kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 perkara kepadaku. Puasa 3 hari tiap bulan Komariah, 2 rakaat salat duha, dan salat witir sebelum tidur. Kenapa sih Rasulullah menyarankan kita untuk melakukan sholat ini? Ternyata ada hikmah dan keutamaan luar biasa yang akan kita dapat jika kita melakukan sholat ini. Contohnya, salah satu keutamaannya adalah sholat duha itu bisa menjadi pengganti sedekah badan kita. Loh, kok gitu? Jadi gini, di dalam tubuh kita itu ada 360 sendi, yang mana setiap sendinya harus dikeluarkan sedekahnya setiap hari. Bayangin, pasti itu jadi hal yang sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, alhamdulillahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi praktis kepada kita, yaitu cukup dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Keren kan? Kalau tadi keutamaan, sekarang hikmahnya. Hikmahnya ternyata nggak kalah keren. Yang pertama, para pelaku sholat duha akan dicukupkan rezekinya oleh Allah. Nah, maksudnya apa nih? Jadi, sehabis kita melakukan sholat duha di pagi hari, rezeki kita di hari itu paling nggak sudah dicukupkan oleh Allah. Jadi rezeki kita bener-bener pas buat kita, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Jadi kita nggak usah risau. Sekolah ya sekolah, kerja ya kerja. Kerja dengan baik, sekolah dengan baik. Rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah Allah yang ngatur. Sudah pasti pas buat kita. Setidaknya sampai sore hari. Nah, hikmah ini akan didapat oleh orang-orang yang melakukan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Yang kedua, ini hikmah yang maksimal ya. Akan dibangunkan istana di surga. Bayangin, surga aja diceritakan udah indah. Apalagi kalau kita punya istana di dalamnya dan kita tinggal di situ. Apa nggak maksimal tuh indahnya? Nah, karena indahnya maksimal, otomatis untuk mendapatkan hikmah ini, rakaatnya itu juga harus maksimal. Tadi maksimalnya 12 rakaat, yaitu orang-orang yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, insya Allah akan dibangunkan istana di surga. Keren banget. Yang ketiga adalah dimudahkan segala urusannya. Jadi, seumpama kita punya persoalan, punya kesulitan, punya urusan yang harus diselesaikan, insya Allah Allah akan bantu lewat sholat duha kita. Nah, ini berikut ini saya ada sedikit cerita.
Sebut saja ada seorang laki-laki namanya Adi. Si Adi ini dia antara ya dan enggak. Dia tahu tapi ragu gitu akan hikmah dan keutamaan sholat duha. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Dia gitu terus. Sampai akhirnya dia pindah ke salah satu kantor yang jam kerjanya itu lebih longgar. Jadi dia pindah kerja ke kantor yang jamnya lebih longgar, terutama di waktu-waktu duha. Nah semenjak saat itu akhirnya tergerak hatinya untuk melakukan sholat duha. Dan akhirnya apa? Rezeki mulai mengalir dari hari ke hari. Contohnya apa? Di hari pertama dia melakukan sholat duha 2 rakaat. Udah tuh, udah sholat dengan harapan pokoknya hari ini saya akan mendapat pahala, akan mendapat rezeki dari sholat duha saya pagi ini. Dia gitu, dengan harapan seperti itu. Dan ternyata bener, terjadi. Pas jam makan siang, temen yang ngampirin dia ditraktir makan siang. Akhirnya dia makan siang gratis dong. Terus dia gini, alhamdulillah, ini mungkin hikmah dari sholat duha saya tadi pagi, ini rezeki saya. Dia bilang seperti itu. Berlanjut di hari kedua, dia melakukan aktivitas yang sama. 2 rakaat sholat duha di pagi hari dengan harapan akan mendapat rezekinya atas sholat duhanya itu. Dan ini ternyata masih terjadi lagi. Dia masih dapat rezeki lagi. Sehabis jam makan siang, bosnya panggil dia. Dia datang kan ke ruangan bosnya. Terus dia tiba-tiba dikasih amplop. Dia nanya, loh bos, ini buat apa gitu? Bosnya jawab, hitung-hitung bonus lah buat kamu. Jawab begitu. Dia langsung, hah, alhamdulillah ya Allah, ini mungkin rezeki atas sholat duha saya tadi pagi. Kemarin saya dapat makan siang gratis. Sekarang saya dapat rezeki nomplok berupa uang. Terus besok-besok itu saya dapat apa? Dia bertanya-tanya seperti itu. Terus berlanjut sampai hari ketiga. Hari ketiga dia melakukan aktivitas yang sama. Sholat duha 2 rakaat di pagi hari dengan harapan mendapat rezeki atas sholat duhanya. Tapi anehnya di hari itu dia tidak merasa mendapat sesuatu yang spesial. Jadi dari pagi sampai dia jam kerjanya habis sampai sore ya, itu dia tidak merasa mendapat sesuatu yang spesial. Gak ada traktiran, gak ada dapat duit, gak ada dapat apa. Ini dia biasa aja gitu. Terus akhirnya dia jalan ke parkiran, dari kantornya ke parkirannya, dia mikir gitu, kok hari ini saya nggak dapet apa-apa ya? Atau jangan-jangan emang maksimalnya udah kemarin? Dia mikir gitu terus sampai akhirnya, astagfirullahaladzim, harusnya saya nggak seperti itu. Harusnya saya sholat duha dengan ikhlas, cukup mengharapkan ridhonya Allah aja, nggak mengharap dapat rezeki, nggak mengharap dapat apa-apa. Intinya saya cuma mengharap ridhonya Allah, mendekatkan diri sama Allah. Udah gitu. Kok kemarin saya malah nggak ikhlas sih gitu. Akhirnya dia jalan kan, pulang naik motor. Di tengah perjalanan nggak tahu kenapa ada motor lain yang nabrak motor dia dari belakang. Dia kaget dong, dia langsung agak oleng. Tapi untung dia bisa mempertahankan posisinya. Yang jatuh itu justru yang di belakangnya, yang nabrak dia tadi. Nah otomatis peristiwa seperti itu, satu, di tengah jalan pasti menimbulkan kemacetan. Yang kedua, pasti mengundang perhatian warga. Nah akhirnya apa? Warga-warga datang ngecek kondisi dia, ngecek kondisi yang jatuh tadi, yang nabrak dia tadi. Terus setelah dicek, ada salah satu warga yang bilang, mas, udahlah mas, masnya nggak apa-apa, jalan aja, lanjut aja, masnya nggak salah kok. Yang salah yang nabrak tadi. Udah mas, nggak apa-apa, silahkan jalan lagi. Dia bingung. Terus, oh iya pak, terima kasih ya pak. Gitu. Akhirnya dia jalan lagi. Di tengah perjalanan, dia mikir gitu, iya ya, seumpama tadi itu saya diperkarakan, padahal saya kan aslinya nggak salah, tapi seumpama saya diperkarakan sama warga-warga tadi, dibawa ke kantor polisi, itu mungkin besok pagi saya nggak kerja. Tapi saya malah kemana? Malah justru ke kantor polisi. Tapi alhamdulillahnya, tadi ada bapak-bapak yang bilang kalau saya nggak salah.
iya berarti saya selamat, saya nggak diperkarakan, alhamdulillah dong. Akhirnya dia berpikir, iya ya, ternyata ini juga termasuk rezeki. Keselamatan saya di hari ini termasuk rezeki. Berarti rezeki itu bukan hanya dalam bentuk benda, bukan hanya dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat dan dipegang, tapi yang namanya keselamatan, kesehatan, kemudahan urusan, ilmu, dan lain-lain yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, tapi itu baik, itu ternyata juga rezeki. Iya ya. Nah, semenjak saat itu akhirnya Adi sadar, dan akhirnya dia jadi istiqomah sholat duha, gak pernah tinggal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kultum saya adalah, yang pertama, rajin-rajinlah sholat duha, karena hikmah dan keutamaannya sangat luar biasa. Jangan males, pokoknya jangan males, rugi. Yang kedua, beribadahlah dengan ikhlas, karena kunci diterimanya ibadah kita adalah keikhlasan kita dalam melakukannya. Baik, terima kasih, sekian kultum saya kali ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya ada pantun. Minum es degan di siang panas, jangan lupa makan ketupat. Beribadahlah dengan ikhlas, agar pahala bisa berlipat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.